Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 18 ya dari alur kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil melarikan diri dari tanah hukuman para dewa. Saat ini Xiaoyan telah tiba di kuil kuno dan dia pun bertemu dengan sang permaisuri. Permaisuri pun lalu berkata kepada Xiaoyan, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?" tanya dari sang permaisuri. Bagi sang permaisuri, meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi Supreme, Xiaoyan saat ini baru saja berkultivasi hampir 10.000 tahun saja. Sedangkan seluruh dunia Senki memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan Xiaoyan masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku punya beberapa rencana. Tetapi yang utama adalah meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Aku harus menerobos ke tingkat immortality secepat mungkin, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu sang permaisuri pun terkejut. Immortality? Saat ini kamu masih seseorang fighting god bintang 4. Masih terlalu jauh untuk menuju ke arah immortality. Tapi masih banyak peluang untukmu di dunia Senki ini. Untuk saat ini lupakan saja soal level kekuatan immortality. Karena menerobos ke fighting god bintang 9 akan menjadi tujuan utamamu mulai sekarang, ucap dari sang permaisuri. Setelah rambutnya selesai dicuci, dia pun lalu menjepit rambutnya dengan cara diputar. Lalu dia pun berjalan berdampingan dengan Xiaoyan ke arah pavilion. Kemudian mereka pun duduk di kursi sambil membuat teh. Masih ada banyak peluang untukmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, pavilion Qianji pasti bisa membantumu, ucap dari sang permaisuri. Oh, benarkah? Oh ya, bisakah pavilion Qianji mencarikan informasi tentang Heart Flame? Tanya dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan telah memperoleh 2 Heart Flame. Dan jika dia ingin mengembangkan menara Zinsen, dia harus mendapatkan Heart Flame yang lainnya. Oleh karena itu, jika Xiaoyan menemukan Heart Flame yang lainnya, dia pasti dapat mengembangkan menara Zinsen dengan cara ini dan kekuatannya akan meningkat pesat. Kamu bisa menemukannya, tetapi akurasi dari sumber berita ini tidak mencapai 100%. Heart Flame adalah sesuatu hal yang sangat aneh. Apakah kamu bisa menemukannya atau tidak? Itu tergantung kepada keberuntunganmu sendiri, ucap dari sang permaisuri. Baiklah, selama ini aku tidak pernah kekurangan keberuntungan. Jadi ini bukan sesuatu masalah besar bagiku, jawab dari Xiaoyan. Oh, jadi kamu tidak membutuhkan informasi dari pavilion Qianji? Dengan keberuntungan yang besar saja itu sudah cukup. Seharusnya tidak akan menjadi masalah besar untuk menemukan jawabanmu sendiri, ucap dari permaisuri. Maaf, tetapi aku menarik kembali apa yang aku katakan barusan. Jika tidak ada informasi dari pavilion Qianji, bukankah itu akan menjadi seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Ucap dari Xiaoyan sambil tertawa. Meskipun dengan peta yang ada di menara Zinsen saat ini, Xiaoyan masih bisa tahu di mana Heart Flame itu berada. Tetapi dunia yang luas ini tidak seperti tanah hukuman para dewa yang tidak begitu luas. Jika tidak ada informasi lokasi yang cukup akurat, entah akan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Xiaoyan mencari Heart Flame yang lainnya. Lalu apa rencanamu setelah mendapatkan Heart Flame? Tanya dari sang permaisuri lagi. Oh, mengenai itu, istriku juga masih ada yang di dunia bawah. Mungkin aku harus pergi ke dunia bawah terlebih dahulu. Dan juga sepertinya aku ingin kembali ke kampung halamanku, jawab dari saya. Waktu pun terus berlalu, dan ribuan tahun pun sudah cukup untuk mengubah segalanya. Mungkin ada beberapa keluarga yang telah meninggal saat ini. Apa yang kau sebutkan kampung halaman itu mungkin saja sudah tidak ada artinya bagimu sekarang, ucap dari sang permaisuri. Segala sesuatu di dunia ini memang memiliki awal dan akhir. Takdir memang seperti itu. Jadi jangan terlalu bersedih mengenai hal itu. Karena di sanalah aku dilahirkan dan dibesarkan di kampung halamanku.
Jadi tetap saja itu sangat berharga bagiku, jawab dari Xiaoyan. Jadi cuman itu rencanamu sekarang, ucap dari sang permaisuri lagi. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Hampir 1 bulan telah berlalu sejak dia lolos dari tanah hukuman para dewa. Tetapi Xiaoyan masih belum merasakan keberadaan klon dewa asli di sekitarnya. Perasaan ini seperti seolah-olah klon dewa asli memang telah mati. Namun Xiaoyan masih tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada klon dewa asli. Setelah Xiaoyan mencapai kekuatan fighting god bintang 4, Xiaoyan menyadari satu hal, bahwa saat ini menara Zinsen sudah tidak efektif lagi untuk dia berkultivasi. Jadi dia harus segera meningkatkan kekuatannya dengan metode lain. Karena di menara Zinsen mungkin sudah tidak seefisien yang dulu. Untungnya Xiaoyan kini telah mendapatkan 2 Heart Flame. Jika ia mendapatkan 1 Heart Flame lagi, menara Zinsen Suling akan berevolusi lagi. Dan saat itulah dia akan kembali berkultivasi di menara Zinsen dengan sangat efektif. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang sepertinya kamu harus berusaha untuk meningkatkan kekuatanmu hingga mencapai Fighting God bintang 9. Kamu bisa meminta Ken Yun untuk menemanimu mencari Heart Flame. Dia pasti akan membantumu, ucap dari sang permaisuri. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia lalu menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran permaisuri. Kali ini aku ingin membawa Ding Yue dan juga Xie Jinghui untuk menemaniku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, permaisuri pun sedikit kebingungan. Mereka berdua bukanlah seseorang petarung yang sangat kuat. Jika kamu membawa mereka, aku khawatir kamu akan kerepotan, ucap dari sang permaisuri. Justru itu aku membawa mereka agar mereka pun menjadi lebih kuat, jawab dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, lalu kapan kamu akan pergi? Tanya dari sang permaisuri lagi. Lebih cepat lebih baik, ucap dari Xiaoyan. Dalam 7 hari ini, aku akan memerintahkan Papilion Qianji untuk memberimu informasi mengenai Heart Flame itu secepat mungkin. Aku rasa itu sudah cukup bagimu untuk persiapan kali ini, bukan? Ucap dari sang permaisuri. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berdiri dan memberi hormat kepada permaisuri. Ketika Xiaoyan hendak pergi, lalu permaisuri pun berbicara lagi. Ada satu hal yang harus aku ingatkan kepadamu. Kamu tidak bisa pergi ke aliansi dewa lagi sekarang. Kamu harus mengerti mengenai hal ini. Ini karena mereka bukanlah musuh sembarangan, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Jika waktunya telah tiba, aku pasti akan membunuh mereka semua. Tetapi mungkin tidak sekarang. Permaisuri lalu menatap ke arah mata Xiaoyan dengan sangat tegas. Lalu permaisuri pun tersenyum. Menjadi Fighting God bintang 9 saja tidak akan cukup untuk melawan mereka semua. Jalanmu masih panjang. Kamu pasti sudah paham akan hal itu bukan? Ucap dari sang permaisuri. Ya, tetapi aku pasti bisa melakukan ini secepat mungkin. Mendengar itu sang permaisuri pun lalu berkata lagi. Ya, memang harus aku akui. Aku memang suka dengan kepercayaan dirimu yang besar itu. Jadi, apakah kamu benar-benar tidak ingin menikahi seseorang istri lagi? Tanya dari sang permaisuri. Yang mulia. Maaf kali ini aku memang harus fokus. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali setelah melakukan perjalanan ini, jawab dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada sentuhan yang tidak biasa dan tidak bisa dijelaskan. Begitu Xiaoyan menundukkan kepalanya, dia melihat 2 kaki ramping yang lembut dan sangat putih yang dengan lembut menggesek-gesek tubuh Xiaoyan. Yang mulia, jika ada yang mengetahui ini, reputasimu sepertinya akan hancur, ucap dari Xiaoyan sambil buru-buru mundur dengan hati-hati. Apa? Reputasi? Ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum. Kemudian sang permaisuri pun menatap ke arah mata Xiaoyan, seperti seekor serigala yang sedang menatap seekor domba. Kenapa kamu repot-repot mengurusi reputasiku? Bukankah kamu juga sudah tahu apa hubunganku dengan kehidupanmu yang sebelumnya? Ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Lihat, ternyata ada ikan di dalam kolam ini ya, ucap dari Xiaoyan. Saat permaisuri menoleh kepada kolam, Xiaoyan dengan cepat melarikan diri dan pergi meninggalkan tempat itu.
Melihat Xiaoyan yang melarikan diri dengan panik, senyum permaisuri pun berangsur-angsur menghilang. Lalu dia mendekati ke arah kolam dan melihat pantulan di dalam air. Pada saat ini, permaisuri merasa sangat sedih. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan pesonanya sehingga bahkan tidak bisa memikat Xiaoyan kali ini. Dulu banyak pria yang terpikat kepadaku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan diperlakukan seperti ini sekarang. Tetapi tidak masalah, semakin sulit untuk memikatnya, membuat semua orang ini menjadi menyenangkan. Jika terlalu mudah, pasti akan sangat membosankan, ucap dari sang permaisuri. 7 hari pun berlalu setelah pertemuan itu. Sebelum Xiaoyan pergi ke arah Ding Yue, dia menemui para senior di kuil kuno untuk berpamitan. Hei saudara-saudaraku, tidak lama lagi aku akan pergi dari kuil kuno ini. Apakah kalian semua tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepadaku? Ucap dari saya. Beberapa orang lalu mendekati Xiaoyan dengan senyuman, tetapi sangat terlihat bahwa Ken Yun memaksakan senyuman itu. Itu semua karena dia telah kehilangan cangkang kura-kura dan Poindexter yang dimana Xiaoyan telah menghancurkannya. Perjalananmu kali ini pasti akan jauh lebih berbahaya. Jadi kamu harus berhati-hati. Kami para senior hanya bisa mendoakanmu saja, ucap dari Liu Er. Terima kasih saudara keenam atas perhatianmu kali ini. Benang emas yang kamu berikan kepadaku benar-benar berguna saat itu. Benang emas itu banyak membantuku di dalam perjalananku sebelumnya, ucap dari saya. Mendengar itu Liu Er pun merasa tersanjung, lalu dia tersenyum dengan penuh percaya diri. Sangat disayangkan, jika ada lebih banyak benang emas yang kamu berikan kepadaku, efeknya mungkin akan lebih baik. Perjalanan ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika saudara keenam bisa memberiku 5 atau 6 benang emas lagi, itu akan menjadi sebuah berkah yang besar untukku. Dan aku akan membalas kebaikan saudara Liu Er ini dengan berkali-kali lipat di masa depan, ucap dari Xiaoyan. Hei, apa kamu bilang? Kamu meminta benang emas lagi? Ucap dari Liu Er. Untuk memproduksi setiap benang emas dibutuhkan 100 tahun. Dan sekarang Xiaoyan meminta 5 atau 6 benang emas. Itu tentu saja sangat merugikan bagi Liu Er, karena dia membutuhkan waktu 600 tahun untuk membuatnya. Saudara ke-9, aku hanya memiliki 2 benang emas saja. Dan kamu meminta 6 benang emas kepadaku, ucap dari Liu Er. Saudara ke-6, yakinlah suatu saat nanti aku pasti akan membalas kebaikanmu ini. Jadi biarkan aku untuk menggunakannya saat ini. Terlebih lagi, kuil kuno ini sangatlah aman. Dan saudara ke-6 juga bukanlah orang yang pelit. Kita kan saudara. Jadi kamu pasti akan membantu saudara ke-9mu ini yang akan melakukan perjalanan yang sangat berbahaya, bukan? Ucap dari saya. Kamu adalah seniornya. Dan membantu seseorang junior adalah bagian dari pekerjaan seorang senior, bukan? Kamu tidak bisa menolaknya, Liu Er, ucap dari ketiga dewa. Ya, benar sekali, ucap dari Ken Yun sambil mengangguk. Dia masih merasakan kerugian kepada Xiaoyan. Jadi maksud dari Ken Yun ini agar dia juga bisa merasakan kerugian yang Ken Yun dapatkan. Liu Er pun hanya bisa tersenyum getir mendengar itu. Sialan, kenapa orang-orang ini malah memojokkanku sekarang, gumam dari Liu Er di dalam hatinya. Saudara ke-9, membuat benang emas itu sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dan juga bahan-bahannya sangat sulit untuk ditemukan. Jadi sekarang aku hanya bisa memberimu 2 lagi saja, ucap dari Liu Er dengan tidak berdaya. Melepas 2 benang lagi ini benar-benar sangat sulit bagi Liu Er. Xiaoyan tidak menawar lagi mendengar itu. Lalu dia pun mengepalkan tinjunya kepada Liu Er. Kalau begitu aku sangat berterima kasih kepadamu saudara ke-6. Dengan benang emas ini perjalananku pasti akan menjadi lebih mudah, ucap dari Xiaoyan. Setelah menerima benang emas itu, wajah Xiaoyan pun dipenuhi dengan senyuman. Begitu pula dengan Liu Er. Tetapi meskipun Liu Er tersenyum, sebenarnya dia sedang menangis. Kemudian Xiaoyan lalu menoleh ke arah Ken Yun.
Ketika Xiaoyan ingin berbicara, Kenyun sudah mengeluarkan sebuah gelang di tangannya. Sudah. Kamu tidak usah berbicara lagi. Aku tahu dan aku mengerti apa yang kamu mau, ucap dari Liu Er. Kalian benar-benar senior yang sangat perhatian. Aku sangat bersyukur terhadap kalian semua. Ucap dari Xiaoyan. Semua senior ini benar-benar diporoti satu demi satu oleh Xiaoyan. Dan sebenarnya para senior ini pun berharap Xiaoyan segera pergi dari kuil kuno karena dia memang sangat rakus. Saudara ke-9, sekarang kamu bisa pergi dengan sangat tenang dan aku pun merasa tenang. Kami semua percaya kepada kekuatanmu. Jadi seharusnya perjalanan kali ini tidak akan menjadi masalah untukmu, bukan? Ucap dari beberapa senior yang lainnya yang tidak menjadi korban pemorotan Xiaoyan. Oi, aku sangat berterima kasih kepada saudara-saudara semuanya, ucap dari Xiaoyan. Para senior itu pun buru-buru mengangguk. Mereka berharap Xiaoyan tidak akan menunda waktu kepergiannya. Kalian semua jaga diri baik-baik di sini. Harta yang kalian berikan kepadaku ini akan aku kembalikan saat aku kembali lagi ke sini. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih, ucap dari Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya. Ayo kita pergi Ding Yue, ucap dari Xiaoyan sambil menoleh ke arah Ding Yue. Mendengar itu Ding Yue pun lalu mengangguk. Setelah itu Xiaoyan dan Ding Yue pergi dari hadapan para senior kuil kuno. Dan saat melihat Xiaoyan pergi, semua senior pun lalu menghela napas lega. Karena setiap kali Xiaoyan keluar atau melakukan perjalanan, mereka pasti harus memberikan hadiah kepada Xiaoyan sebagai bekal di perjalanan mereka. Di perjalanan Xiaoyan. Jika mereka tidak memiliki banyak persediaan di tangan mereka, Xiaoyan pasti akan membuat mereka bangkrut. Dan setelah Xiaoyan kembali ke kuil kuno, kali ini dia tidak tinggal terlalu lama. Dia kemudian membawa Xie Jinghui dan juga Ding Yue untuk melakukan perjalanannya. Namun sayangnya mereka berdua masih berada di level Daoxian. Namun bagi Xiaoyan, baik Xie Jinghui ataupun Ding Yue, mereka berdua sebenarnya sangat berbakat. Bakat dari Xie Jinghui di dalam kekuatan jiwanya bahkan lebih tinggi daripada Xiaoyan. Sementara itu ada cukup waktu dan kesempatan ketika jiwa Xie Jinghui pasti akan tumbuh menjadi sangat menakutkan. Adapun Ding Yue, arah kultivasinya bukan pada ranah kekuatan, melainkan pada penguasaan teknologi stick. Saat ini Xiaoyan memiliki tombak merah yang dirampas dari Dongchang sebelumnya. Ini adalah teknologi stick kuno. Ini menunjukkan bahwa ratusan juta tahun yang lalu, ketika teknologi stick mencapai puncaknya, ada kekuatan si penguasa absolut di seluruh dunia Senki ini. Jika Ding Yue benar-benar dapat memahami teknologi stick ini dan menciptakan senjata stick yang baru yang cukup kuat, maka tidak akan mustahil baginya membuat armor atau senjata terkuat untuk Xiaoyan gunakan kali ini. Ding Yue pasti mengetahui hal ini karena dia telah membaca banyak buku kuno. Dan dulu juga pernah ada seseorang yang memproduksi teknologi stick kuno ke arah puncak kejayaannya. Dan menggunakan teknologi stick ini untuk memperjuangkan keabadian. Hanya saja nama orang itu tidak disebutkan atau tidak tercatat di dalam catatan kuno. Hanya nama belakangnya saja yang diketahui. Tetapi ini telah memberi Ding Yue tujuan untuk jalan atau masa depannya. Tujuannya memang sederhana. Dia hanya ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk tim Fearless. Cangkang kura-kura pemberian Kenyun yang telah hancur selama pertempuran pun Xiaoyan sudah serahkan kepada Ding Yue untuk diperbaiki. Dan Ding Yue lalu melihat cangkang kura-kura itu yang rusak dengan sangat santai. Ini bukanlah masalah yang besar bagiku. Memperbaiki barang seperti ini bukanlah tugas yang sulit. Dan bahkan aku bisa membuatnya lebih sempurna lagi. Ini akan menjadi lebih kuat dan menjadi perangkat inti energi sehingga ketika menahan serangan, ia juga dapat menyerap energi dan kemudian mengubahnya menjadi serangan balik. Ucap dari Ding Yue saat melihat cangkang kura-kura itu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Itu sangatlah bagus," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum senang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Xiaoyan akhirnya merencanakan untuk kembali ke benua Doki ya. Mungkin ya ke benua Doki. Dan akankah Xiaoyan bertemu dengan sanak keluarganya atau keluarga yang dicintai? Ternyata Xiaoyan juga
mungkin akan pulang kampung. Dan nantikan video gue berikutnya, semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Aduh, terabela. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.